bagaimana Pilpres kemarin itu betul-betul menyisakan berbagai keprihatinan tentang kok bisa sih ada seseorang yang membakar rumahnya sendiri. Itu ibaratnya ada pemain bola gitu kan, yang malah suka mencetak gol bunuh diri. Gitu. Jadi top scorer bunuh diri. Top scorer tapi bunuh diri. Ya itu pada saat kita derby gitu kan, itu kan udah top scorer bunuh diri derby lagi ya. Bunuh diri pada saat derby gitu loh. Apa itu fansnya nggak mau ngelempar botol kan? Kalau itu kalau di sepak bola kan, ya analoginya begitu. Nah persoalannya adalah tentu kami nggak boleh reaksioner, gitu. Itu yang kami ingin jaga agar tidak reaksioner. Meskipun bisa saja kalau PDI mau reaksioner, banyak hal yang kemudian bisa terjadi kemarin. Tapi kan tidak. Nah itu yang kami jaga dan kami ingin menyampaikannya dengan matang. Apalagi masih ada pilkada. Dan pilkada itu terjadi setelah pelantikan presiden. Itu akan ikut serta menambah variabel politik yang akan menjadi instrumen pertimbangan kami. Bagaimana pilkada itu berlangsung. Oke, kita ke Coach Adi Pray ya kan. Tadi aku belum pandangan dapat dari luar. Iya, belum dapat sebetulnya jawaban yang cukup gamblang ya dari Seno. Kalau dari sisi point of view-nya Coach Adi, akan diumumkankah sikapnya? Saya termasuk yang hakul yakin, 1000% bahwa oposisi akan menjadi pilihan politik dari PDIP. Ya. Karena kalau menjelaskan dari berbagai variabel yang muncul, unit analisisnya bagi saya satu ya, bahwa PDIP, konstituen, basis massa, dan elit-elitnya itu sampai hari ini masih meyakini bahwa proses politik sepanjang pemilu di 2024 itu penuh dengan kecurangan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan per hari ini pun setelah ada putusan MK, setelah KPU juga telah menetapkan, bukan hanya mengumumkan, menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, Seno dan kawan-kawan kan sedang ke Petun, sedang mencari keadilan. In the end of the day-nya persoalan Petun ini akan berpengaruh secara politik ataupun tidak, itu lain hal. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa bagi PDIP pertarungan politik itu nggak selesai. Masih ada upaya-upaya di Petun ini untuk mencari keadilan. Kan begitu Pak? Makanya belum bisa ngomong dulu. Betul, ini extra time nih kalau dalam bola Pak. Jadi pertandingan bukan hanya 90 menit. Bagi PDIP ada tambahan waktu 30 kali 2. Siapa tahu. Siapa tahu di situ ada kesempatan untuk cetak gol juga. Tapi bagi saya persoalan Rakernas ataupun rapat-rapat PDIP ke depan, bagi saya titik kulminasinya cuma satu kok. Ini hanya ingin mempertebal bagaimana sikap PDIP yang sesungguhnya, bahwa per hari ini mereka sangat yakin dengan pilihan politiknya untuk berada di luar kekuasaan. Kan negara ini agak sedikit alergi dengan oposisi. Tadi katanya untuk mendebalkan posisinya PDIP. Kalau begitu kira-kira statementnya Hasto yang mengatakan akan ada kejutan nih di Rakernas, itu kira-kira bisa diasumsikan apa ya? Ya sebenarnya selama ini PDIP itu selalu memunculkan istilah pasti ada kejutan. Waktu ingin melihat bagaimana sikap PDIP masa kampanye, pasti selalu mengatakan tunggu ada kejutan. Ternyata beberapa event penting politik PDIP yang disebut dengan ada kejutan, itu tak ada kejutan. Strategi komunikasi aja. Strategi komunikasi. Biar rame. Biar hype, biar happening, biar highlight dan seterusnya. Saya termasuk yang sebenarnya menunggu betul ya soal yang disebut dengan ada kejutan itu. Kejutannya misalnya terlepas dari apapun hal ihwal dan historikal yang disampaikan oleh Seno soal sikap resmi partai itu pasca kongres ya. Tapi minimal besok itu sudah mulai ada tanda-tanda ke arah itu. Artinya apa? Sekalipun tidak diumumkan secara resmi, tapi usulan-usulan kader-kadernya itu yang hadir, yang datang dalam Rakernas besok, itu bisa sudah mulai ditangkap secara keseluruhan. Bergemuruh bahwa apapun yang terjadi, PDIP terus berada di luar kekuasaan. Ini tentu untuk memberikan pendidikan politik yang bagus juga dong. Masa kalah pemilu mau bergabung dengan yang menang jadi menteri, kacau ini hidup Pak. Aduh, gatel kita. Jadi begitu saya. Siapa sih dimaksud siapa sih? Partai mana sih? Coba. Itu kan sudah banyak bocorannya. Mana? Yang kelihatan belum masuk angin ini PDIP ini. Yang katanya mau berubah tapi akhirnya malah dia yang berubah sikap. Itulah. Per hari ini yang belum kelihatan masuk angin baru PDIP. Yang lain ini kelihatan masuk angin, senggol kanan, senggol kiri, atas nama kebangsaan, atas nama rekonsiliasi. Makanya merah warnanya. Dikerok terus biar gak masuk angin kayak gitu. Jangan masuk angin katanya. Tapi kalau ujung-ujungnya juga mau berkoalisi, Aima, apa ini hidupnya? Tapi saya mau tahu dari kejutan dari Seno deh.
kalau Pak Jokowi? Enggak gini, jadi persoalannya ini bukan masalah kita ini baper gitu ya, atau nggak bisa move on. Kan banyak yang menyalah sangkakan kita ini seakan-akan nggak bisa move on dari kekalahan pemilu kemarin. Persoalannya bukan hanya masalah kekalahan pemilu sebenarnya, tapi yang kita perhatikan, yang kita concerning adalah bagaimana mungkin di 23 tahun proses bersama gitu dengan Pak Jokowi, lalu bisa muncul pernyataan misalnya yang disampaikan ke Mas Andi Wijayanto, bahwa Pak Jokowi ingin agar suara PDI turun di 2024 ini, ingin agar Mas Ganjar tidak menang, calon yang direkomendasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Bagaimana mungkin seorang yang kami bersamai 23 tahun namanya, dari Solo, kemudian DKI hingga ke Presiden, itu kemudian melakukan langkah politik yang mengamputasi partainya sendiri, rumahnya sendiri. Buat kami itu satu catatan. Yang kedua, bagaimana mungkin seorang presiden yang disumpah oleh konstitusi kemudian menggunakan atau kekuatan proksinya itu mendorong kekuatan-kekuatan intervensi untuk mengubah konstitusi kita, untuk tidak taat pada aturan main yang telah kita sepakati bersama. Kami rasa itu sesuatu yang mendasar, sesuatu yang substansial. Dan kalau orang pacaran lama terus diselingkuhi kan masa nggak boleh marah itu. Jadi mungkin kalau ininya sifatnya bukan baper, tapi memang ada yang dianggap oleh PDIP tadi, yang dicatat tadi adalah ada pelanggaran, sehingga ya inilah hukumannya gitu maksudnya. Iya, kami mengundang orang-orang yang memang punya concern sama dengan kami di Rakernas, para pihak yang peduli pada demokrasi, pada civil society. Maka yang kami undang para pakar. Gitu. Ada kurang lebih 100 undangan untuk para pakar, akademisi, budayawan. Tadi masuk. Yang kami undang. Udah terima belum undangan? Nanti kita dilihat di kotak posnya. belum dicek. Gitu. Jadi status ekskomunikado lah ini ya Pak Jokowi dengan PDIP gitu. Kalau saya sederhana ya. Orang kalah apapun itu pasti sakit hati. Jadi dalam kondisi alamiah, jangankan kalah pemilu dan pilpres, jagoan kita kalah main bola aja sakit hati, Pak. Itu sepak bola sarung di RT juga kalau ujungnya suka berantem. Panjang jalan ceritanya. Jadi memang siapapun yang kalah dalam pemilu ya itu nggak bisa ditutup-tutupi. Itu nggak bisa. Tapi kan yang sebenarnya kalau saya melihat konteksnya PDIP, yang mereka ratapi tentu saja adalah ini kekalahan karena ada gol bunuh diri yang diciptakan oleh kader terbaiknya. Ibarat punya striker, tiba-tiba strikernya ganti baju nyerang kebalik. Betul, gitu ya. Dan ngasih bocoran tentang kekuatan dan strategi PDIP seperti apa. Ya, pasti tahu. Kan itu yang terjadi sebenarnya, bahwa kalau misalnya masih PDIP, Jokowi, ada Gibran dan semuanya ada di situ kalah sama Prabowo, ya saya kira memang bapernya nggak bakal lama. Ya kalah aja. Ini kalah kuat-kuatan aja kan. Tapi kalau kemudian ada yang menjadi bagian dari barisan politiknya, kekuatan politiknya nyeberang ke lawan gitu ya, karena persoalan apapun, kan itu yang sebenarnya agak lama sebenarnya. Artinya bagi PDIP ini bukan pemilu hanya pasca 14 Februari. Ini akan panjang yang diingat bahwa Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran dan seterusnya dianggap bagian dari catatan hitam dalam perjalanan hubungan politiknya dengan PDIP. Catatan merah. Catatan merah ya. Merah hitam ada. Makanya statement PDIP itu kan bersayap. Bahwa mereka nggak ada persoalan dengan Prabowo kok, nggak ada persoalan dengan Gerindra kok. Itu kan menegaskan bahwa kalaupun toh kalah dari Gerindra dan Prabowo nggak ada masalah. Nggak sesakit hati itu gitu. Betul, tapi masalah mereka tuh nggak selesai dengan Pak Jokowi. Jadi bukan masalah kalahnya gitu ya. Bukan. Okay. Ini ada variabel kawan, sahabat, orang dalam yang lama sama-sama besar gitu ya, saling bekerja sama dari Solo, Jakarta dan tingkat nasional, tiba-tiba kemudian harus memutuskan untuk pisah jalan dan menggebuk gitu ya dalam konteks Pilpres di 2024, Pak. Okay. Jadi kompleks sebenarnya menurut saya. Jadi dengan tidak diundangnya Pak Jokowi artinya ini game over nih hubungan Pak Jokowi PDIP. Game over, wassalam. Kalau anak-anak awal 2000-an nyebut gue lu N. Gue lu N gitu. Era kapan itu? Itu eranya Seno baru lahir kayaknya. Ya, sejak Pilpres kemarin ya sikap kita sudah sangat jelas, kita nggak sepakat sama mereka yang melanggar konstitusi, mereka yang nggak taat pada komitmen, pada janji. Dan Ibu Ketua Umum itu menegaskan pada kita semua, pentingnya satunya kata dan perbuatan. Ngomongnya apa, harusnya berbuat juga seperti apa. Nggak boleh berbohong itu jadi bagian dari strategi komunikasi politik. Nggak boleh bohong. Nah, kalau itu kemudian dilakukan berkali-kali,
dan kemudian kekuasaan itu dimaksudkan untuk kepentingan keluarga, itu sudah berlawanan dengan apa yang menjadi cita-cita perjuangan kita. Jadi aku rasa kan secara umum juga sudah terbaca di publik apa yang menjadi perbedaan yang ideologis sifatnya, bukan sekedar perbedaan posisi politik. Beda dengan misalnya kami dengan Pak Prabowo, itu memang ya match lah ya, match day aja itu. Jadi ya memang ada pertandingan, ada fixture rutin gitu. Tapi bukan berarti itu mengubah secara total aturan FIFA. Tidak ada yang di luar. Nggak ada yang diubah gitu. Hanya dengan karena ini wasitnya misalnya masih saudaranya pemain lawan, kan satu yang buat kami kan itu sesuatu yang nggak baik untuk diteladani oleh politisi-politisi di generasi selanjutnya. Ini kalau lihat yang Mas Adi, Coach Adi melihat peluang untuk baikan nggak sih sebenarnya di sini? Saya rasa rumit ya. Kan ada satu istilah dalam politik itu ya. Tak ada perang yang lebih mengerikan dari perang saudara. Jadi kalau Prabowo misalnya konflik politik dengan dengan Megawati, mungkin akan ada bridging yang bisa mempertemukan. Tapi kalau kemudian ada konflik politik antara Jokowi dengan Megawati, antara Jokowi dan PDIP, saya nggak nemu bridgingnya. Karena ada sakit hati yang dibawa kalau saudara Kan sendiri kalau gitu kita ya, cek misalnya dalam babat tanah leluhur, babat tanah Jawa, dalam berbagai begitu kisah-kisah kerajaan di negara ini, perang saudara itu kan adalah perang yang paling sulit untuk didamaikan. Ini yang saya kira, menurut saya ketika Jokowi dengan PDIP sudah wassalam, ya lu gue gitu. Saya per hari ini nggak nemu rumus untuk bisa mempertemukan antara kedua tokoh ini, ya. Islah politik antara Jokowi dengan PDIP. Jokowi per hari ini bukan hanya dianggap outsider, bukan hanya dianggap mereka bukan siapa-siapa lagi gitu ya, tapi udah dianggap sebagai catatan hitam bagi saya, kan catatan merah, yang kemudian pastinya akan diingat. Dan ingat loh bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau manuver politik Pak Jokowi pastinya ini akan diingat oleh kader-kader PDIP yang saya kira secara ideologis akan menjadi bagian dalam diktum pendidikan politik mereka ke depan. Pasti ada footnote-footnote yang akan mereka berikan. Jangan sampai terjadi seperti peristiwa politik 2024. Kalau dulu tuh ada istilahnya jas merah. Betul. Nah yang kedua, jangan sekali-sekali melupakan catatan merah. Betul. Nah yang kedua argumentasinya, SBY misalnya dengan Megawati itu kan konflik politiknya nggak terlampau parah kan. Kalau pengakuan dari Bang Pandana Baban itu saat itu hanya karena SBY dianggap menutupi keinginannya maju Pilpres 2004 saat ditanya oleh Mega. Tapi nyatanya kemudian harus head to head dan menang. Itu saja sampai hari ini itu nggak akur. Bisa dibayangkan dengan Jokowi 23 tahun bersama bahu-membahu, tiba-tiba harus pisah jalan di 2024. Dengan SBY saja itu hampir kurang lebih 25 tahun tidak akur. Bagaimana dengan Jokowi, Pak? Yang saudara kalau kita lipat gandakan butuh waktu sekitar 50 tahun. Untuk minimal berkomunikasi apalagi islah. Dan kita tidak membayangkan 50 tahun yang akan datang siapa yang masih ada di negara ini dan siapa yang masih hidup, itu kan rumitnya. Ini seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.